Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak Ibu Saudara, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ia hadir di tengah kita. Marilah kita berhimpun dan menyembah Dia, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah nyalakan lilin Kristus di rumah kita masing-masing.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita, kini dan selamanya. Saudara-saudara, pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai juru selamat, sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal bersama seperti biasa kita laksanakan di gedung Aula BPK Penabur, namun kita percaya Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, engkaulah Rajamu penebus. Hai dunia, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang telah menyapa kami di dalam kehadiran Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh merayakan Natal. Kesempatan di mana kami boleh kembali mengingat betapa besar cinta kasih-Mu yang telah hadir lewat bayi kudus di Bethlehem. Bapa, dalam kesempatan saat ini kami akan kembali meneduhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menenangkan kami, Tuhan menolong kami untuk bisa berkonsentrasi dengan baik di tempat kami masing-masing, supaya pesan Natal yang akan kami dengarkan hari ini boleh sungguh-sungguh mengubahkan dan menguatkan kami. Di dalam Kristus Yesus yang kami peringati kelahirannya, kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Demikian tertulis. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya bertanya. Semakin Anda bertambah dewasa, apakah rasa takut di dalam diri Anda itu semakin banyak atau lebih sedikit? Dulu Bapak Ibu Saudara, saya itu termasuk anak yang suka main loncat-loncatan. Kebetulan kamar kami dulu itu ranjangnya bertingkat Saudara. Dan kebiasaan saya adalah menarik kasur bagian bawah, lalu kemudian dari tingkat yang atas, saudara, meloncat ke bawah. Semakin ekstrim, saya semakin suka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi anehnya, semakin saya beranjak dewasa, Bapak Ibu Saudara, maka saya justru makin takut dengan yang namanya ketinggian. Boro-boro mau loncat, lihat ke bawah aja, saya udah ngerasa ketakutan, saudara. Dulu, waktu saya masih sekolah, saya juga paling takut dengan yang namanya ujian matematika. Soalnya belum datang aja, saudara, saya udah keringet dingin, begitu ya. Dan ketika soal datang, saya langsung tulis rumus, takut lupa. Sekarang, saudara,
Saya masih takut sama yang namanya matematika. Bersyukur jadi pendeta itu hitung-hitungannya lebih mudah. Nggak harus sampai ngitung rumus-rumus tuh saudara. Sedikit atau banyak, rasa takut itu memang menjadi bagian dari hidup kita. Ketakutan menjadi respon terhadap hadirnya bahaya. Baik itu bahaya yang muncul secara fisik maupun secara psikologis Bapak Ibu Saudara. Nah, selain rasa takut seperti yang saya sebutkan tadi, takut ketinggian, takut binatang tertentu, atau mungkin takut gelap begitu ya. Ada ketakutan-ketakutan yang berhubungan dengan relasi yang juga bisa sangat menghambat kehidupan kita. Relasi yang saya maksud adalah relasi kita dengan orang lain maupun relasi kita dengan diri sendiri. Bagi sebagian orang, berelasi itu memang seperti masuk ke dalam satu hal yang penuh dengan ancaman dan bahaya Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang sangat takut akan penerimaan orang lain terhadap dirinya. Ada yang bersikap anti kritik karena sebetulnya dia tidak ingin merasa tertolak. Atau sebaliknya saudara, ada yang justru ingin melindungi dirinya sendiri dengan cara selalu memberikan kritik. Ada juga orang-orang yang diam-diam tidak yakin bahwa dirinya itu berharga. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang begitu melukai di masa lalu, sehingga itu berpengaruh pada citra diri yang ia bawa, bahkan ketika ia sudah dewasa. Saudara, saya juga bertemu dengan orang-orang yang misalnya bersikap overprotective, tidak mudah percaya, selalu curiga, yang mana kalau mau ditelusuri lebih lanjut, akarnya adalah dia takut mengalami luka. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, takut adalah bagian dari hidup. Tetapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah, meskipun takut itu memang bagian dari hidup kita, tetapi hidup kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Rasa takut perlu kita olah, saudara, supaya hidup ini di tengah berbagai tantangan yang ada, bisa tetap kita hayati, bisa tetap kita rasakan sebagai suatu bentuk anugerah. Ketika para gembala yang sedang menjaga ternaknya melihat tiba-tiba malaikat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Alkitab mengatakan bahwa mereka merasa sangat ketakutan, saudara. Dan ini adalah sebuah ketakutan yang sangat wajar, ketakutan yang sangat alamiah. Mereka baru saja bertemu dengan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang melampaui nalar. Di tengah rasa takut mereka, saudara, malaikat Tuhan itu kemudian berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ketakutan para gembala ini kemudian dijawab oleh malaikat yang hendak mengatakan bahwa ia datang justru untuk mengabarkan berita sukacita. Mesias, Sang Juru Selamat yang sudah lama dinanti-nanti itu, kini sudah hadir, kini sudah datang ke dalam dunia. Dan inilah tandanya, ada seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara, Mesias itu memang tidak hadir di kerajaan yang megah, di situasi yang mewah. Tetapi itu semua tidak mengurangi kemuliaan yang mengiringi kehadirannya. Disaksikan oleh para gembala di padang kala itu, saudara. Para malaikat, bala tentara sorga hadir, memuji Allah dalam segala kemuliaan, sambil berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kehadiran malaikat yang tiba-tiba di depan para gembala memang membuat mereka sangat ketakutan. Tapi sesungguhnya pesan yang malaikat ini bawa adalah pesan yang ditunjukkan untuk menyapa dan meneguhkan dunia yang diliputi berbagai rasa takut. Dunia yang diliputi ketakutan akan penolakan. Dunia yang diliputi ketakutan akan masa depan. Dunia yang diliputi ketakutan akan penderitaan.
Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang penuh rasa takut dan getir inilah Sang Juru Selamat hadir. Kehadirannya sebagai bayi mungil di dalam sebuah palungan menunjukkan kepada kita semua bahwa Ia tidak hendak melenyapkan atau menghilangkan seketika semua yang tidak menyenangkan dalam hidup, semua penolakan atau semua derita dunia ini. Sebaliknya saudara, kehadiran Sang Mesias itu di dalam bayi kecil di palungan menjadi tanda yang jelas bahwa Dia memilih untuk solider, bahwa Dia memilih untuk mengalami berbagai penolakan, berbagai derita, berbagai persoalan dunia ini bersama-sama dengan kita. Saudara, bukankah di tengah berbagai perasaan hati yang tidak menyenangkan, di tengah berbagai perasaan terpuruk, atau di tengah perasaan kesendirian karena penolakan, maka hal yang paling melegakan kita adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak ditinggalkan, bahwa ada pihak lain yang tetap percaya pada kita, bahkan mengasihi kita apa adanya. Saudara, itulah hal yang pertama-tama Allah nyatakan lewat kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia. Bahwa Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita, God with us. Di dalam Kristus, Allah memilih untuk merangkul kerapuhan kita. Allah memilih untuk merangkul ketakutan kita, kecemasan kita. Supaya apa? Supaya di tengah segala kelemahan dan kerapuhan kita sendiri, kita memperoleh kekuatan di dalam Dia dan bersama-sama dengan Dia. Saudara, jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Ia sudah lahir ribuan tahun silam, tetapi sampai saat ini, Ia tetap hadir untuk kita. Hidup saya dan saudara akan tetap menjadi hidup yang penuh dengan tantangan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergelut di sekolah, di BPK Penabur, ada banyak hal yang akan tetap menantang saudara. Mungkin pekerjaan akan menumpuk, anak-anak yang kadang-kadang sulit untuk dikasih tahu, orang tua yang mungkin kadang-kadang tidak kooperatif, rekan kerja yang tidak selalu sejalan. Saudara, hidup kita akan tetap menjadi hidup yang penuh dengan persoalan. Tetapi di tengah segala sesuatu, mari kita tetap menghayati kehadiran Sang Juru Selamat yang sanggup menghadirkan damai sejahtera di tengah suka duka hidup kita. Para gembala tetap menjadi gembala setelah mereka melihat bayi Tuhan. Mereka tetap hidup dalam kesederhanaan dengan bau-bau ternak yang selalu menempel di tubuh mereka. Mereka masih seringkali menerima berbagai hinaan atau dipandang remeh oleh orang-orang di sekitar mereka karena mereka adalah gembala. Tetapi saudara, setelah malam itu, para gembala ini sendiri tahu bahwa Allah menerima mereka, bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah memperhitungkan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah pesan Natal hari ini terus mengingatkan kita semua akan penerimaan Allah yang begitu luhur itu, akan kasih-Nya, akan penyertaan-Nya di tengah pasang surut hidup kita. Dan karena Allah senantiasa menerima serta mengasihi kita, marilah kita pun menjadi orang-orang yang hidup dalam penerimaan, dalam cinta kasih, dalam peneguhan satu sama lain. Biarlah kehadiran Tuhan menolong kita untuk mengatasi berbagai rasa takut di tengah hidup kita. Tuhan bersama kita. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk kebaktian Natal yang boleh terlaksana pada hari ini. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk dapat berada di negeri ini. Kami mengucap syukur untuk kekayaan alam yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk segala keberagaman dan keberbedaan yang ada di dalam bangsa dan negara ini. Bapa, kami rindu, biarlah Engkau terus menjagai bangsa dan negara ini. Kau jauhkan kami dari segala perpecahan, pertikaian. Mampukan setiap warga negara Indonesia untuk dapat saling menguatkan, saling menolong, dan bukan saling mencemooh. Sehingga bangsa ini tetap berada dalam situasi yang penuh kerukunan, penuh kebersamaan, dan hati yang murah untuk dapat memberikan pertolongan, terlebih di saat-saat bangsa ini mengalami pandemi COVID-19. Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana, kejujuran, dan keadilan bagi setiap pemimpin negara yang Tuhan percayakan memimpin bangsa dan negara ini. Mampukan mereka untuk dapat mengambil setiap keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami terus berdoa bagi masyarakat, kiranya Engkau memberikan hati yang penuh kasih dan kesadaran bagi setiap masyarakat untuk menciptakan suasana yang sejuk, damai, dan terlebih dapat saling menjaga satu dengan yang lain di tengah kondisi COVID-19 ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang terdampak oleh COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan cukupkan, bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu bagi mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan merugikan orang lain. Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan setiap masyarakat yang terdampak karena sakit COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada setiap tenaga medis untuk dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh kasih, dan Tuhan membentengi mereka sehingga mereka tetap senantiasa sehat di tengah-tengah pelayanan mereka bagi masyarakat yang terdampak oleh penyakit ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai bangsa ini, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang maju.
Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami ingin berdoa bagi pelayanan pendidikan di BPK Penabur, di mana pada saat ini terjadi krisis pandemi COVID ya Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kami khawatir, banyak hal-hal yang membuat kami harus melakukan sesuatu yang tidak biasa kami lakukan. Banyak hal-hal yang membuat kami bekerja lebih keras lagi ya Tuhan. Tetapi Tuhan kami yakin percaya, melalui hal-hal tersebut, kami boleh menghilangkan rasa kekhawatiran kami. Kami boleh Engkau kuatkan. Kami boleh melakukan hal tersebut dengan lebih giat lagi, dengan penuh tanggung jawab. Biarlah Tuhan, melalui semua itu kami boleh memberikan yang terbaik bagi anak didik kami khususnya ya Tuhan. Engkau berkati baik para pengurus, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami guru-guru, biarlah semuanya bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik kami. Karena kami yakin dan percaya, Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, dan senantiasa memegang tangan anak-anak-Mu yang senantiasa berharap kepadamu. Oh Tuhan, inilah doa permohonan kami. Biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kau Tuhan sudah melindungi kami sampai saat ini, dalam perlindungan dan berkat Tuhan dalam kondisi virus corona saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjaga dan menyertai kami. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh warga BPK Penabur Tuhan, baik siswa, guru, karyawan, orang tua siswa, bahkan kami semua yang ada di bawah naungan BPK Penabur. Biarlah Tuhan tetap melindungi, tetap menjaga kami dengan kesehatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan, agar terhindar dari segala sakit penyakit, terhindar dari virus corona yang berbahaya atau penyakit apapun. Biarlah Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Kami juga mau berdoa buat setiap dokter, pekerja sosial yang tengah berhadapan dengan virus ini. Mari Tuhan juga yang menjaga, Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka juga boleh tetap menjalankan tugas kewajiban mereka dengan perlindungan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, dan Tuhan yang akan tetap memberkati dan menyertai kami. Kami menyerahkan kesehatan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur Tuhan kalau sepanjang ibadah Natal kami boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami teristimewa Tuhan. Kami berdoa untuk masa liburan panjang Natal ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang terus memberkati baik semua karyawan, semua guru, semua penata usaha. Kiranya Engkau terus yang memberkati dan menolong semuanya, sehingga tetap dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan dan juga lindungan Allah. Kami juga berdoa menyerahkan untuk mungkin di antara para siswa kami yang juga akan melanjutkan kehidupan mereka dalam liburan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya protokol kesehatan tetap mereka jaga, dan mereka juga terus tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bapa, kami sungguh mohon Engkau memberkati seluruh kehidupan kami semuanya, seluruh keluarga besar BPK Penabur, baik yang ada di Bandung maupun di semua wilayah, di beberapa kota dan juga di PH Jakarta. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menopang, dan Engkau yang terus menolong. Kiranya Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan segala mara bahaya dan dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh rangkaian syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga dan dalam kuat kuasa Roh Kudus kami memohon. Amin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di rumah kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, terima kasih karena Engkau sudah lahir untuk kami. Terima kasih karena Engkau berkenan hadir di tengah palungan yang sederhana, tetapi palungan yang memancarkan keagungan. Ya Tuhan, biarlah kudusnya malam ketika Engkau lahir, hadir menghangatkan hati kami dan menolong kami Tuhan untuk menyadari kehadiran-Mu yang senantiasa dekat dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara, kita masih berada di dunia yang gelap dan dingin. Dunia yang masih diselimuti oleh virus yang memporak-porandakan hidup manusia, yang memunculkan krisis, penderitaan, kerusuhan,
dan kekerasan di berbagai penjuru bumi. Namun demikian, percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah kasih-Nya mencairkan hati kita yang beku karena dirundung ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang dingin dan gelap ini dengan tetap berpengharapan, dengan hati bersyukur. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu. Kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin, pandang cukuplah untuk mengenali kasih semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di BPK Penabur Bandung dan dimanapun saudara melayani. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Yesus Kristus Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap bersamamu, kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, para siswa, dan orang tua siswa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kali ini kita berkumpul, kita bersama-sama melakukan ibadah kebaktian Natal, tapi kali ini ibadah kebaktian ini akan dilakukan dengan luar biasa, karena kita harus melakukannya secara online. Kita melakukan secara online karena kita sekarang harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang masih belum mendapatkan vaksin untuk menanggulanginya. Karena itu, marilah kita saling mengingatkan, saling menjaga, saling menolong sesama kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan sedikit renungan. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah, karena setiap detik harus bernilai ibadah apapun aktivitasnya. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Teruslah berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik. Walau tidak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik kita akan terus dikenang oleh semua orang. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Mari, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa untuk bahagia dan saling membahagiakan. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. We wish you a Merry, Merry Christmas. We wish you a Happy, Happy New Year. We wish you